Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi Pak. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya beserta rekan saya dengan Bu Nurmawati yang telah mengikuti pelatihan akan mendiseminasikan kegiatan pembelajaran mendalam kepada rekan-rekan guru SDN 59. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan ini. Salawat berangkai salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan yaitu pembelajaran mendalam, berbagi praktik baik, berbagi informasi tentang pembelajaran mendalam, yang mana pada kegiatan ini kami dibekali dengan berbagai informasi, berbagai ilmu untuk dapat diterapkan di sekolah. Begitupun juga nantinya Bapak Ibu guru bisa saling bekerja sama untuk dapat melaksanakan sehingga kualitas pembelajaran di kelas itu lebih baik lagi, sehingga anak-anak kita lebih pembelajaran yang lebih bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini memiliki latar belakang yang mana latar belakang kami itu adalah perubahan masa depan sulit diprediksi. Jadi adanya perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana lagi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan diselaraskan. Kemudian ada permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan ketimpangan pendidikan. Kemudian bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045. Yang berikutnya adalah kompetensi masa depan. Jadi inilah yang melatar belakangi adanya perubahan-perubahan pembelajaran, dan pada saat ini kita akan membedah tentang pembelajaran mendalam yang mana memiliki 3 prinsip dan nanti akan kita jabarkan satu persatu. Jadi inilah adalah hasil PISA 2022 yang mana untuk sains, matematika dan membaca tingkat untuk menyelesaikan tugas itu sangat rendah. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan. Nah, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Nah, untuk keperluan pembelajaran mendalam ini melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogi. Nah, di sini ada keterlibatan, kemudian berkesadaran, memuliakan, mengembangkan budaya belajar, memanfaatkan teknologi digital dan multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Jadi inilah yang perlu kita pelajari ataupun kita integrasikan dalam pembelajaran mendalam nantinya. Nah, pembelajaran mendalam itu apa sih Bapak Ibu? Nah, pembelajaran mendalam ini didefinisikan menjadi pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Jadi pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu kita memiliki prinsip ya. Dalam pembelajaran ini memiliki prinsip berkesadaran, yang mana artinya kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak didik kita ini yang memang benar-benar dia sadar apa yang dia lakukan. Berarti harus melibatkan organ tubuhnya, itu tadi ini olah pikirnya, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi memang benar-benar dipadukan. Nah, kemudian ada bermakna, bagaimana dia memang benar-benar memahami nantinya. Kemudian menggembirakan, bagaimana anak-anak ini terus mau belajar dengan senang hati tanpa harus dipaksakan. Kemudian pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam
Sudah tadi udah berkesabaran, bermakna, menggembirakan, kemudian dilanjut olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Nah, yang mana sekarang dikenal dengan 8 dimensi lulusan. Nah, itu yang harus kita capai, dan untuk mencapai tersebut kita perlu menerapkan pembelajaran mendalam setiap mapel. Jadi bukan hanya mapel satu saja, ya. Jadi memang benar-benar ada yang perlu dipersiapkan. Jadi pembelajaran mendalam ini yang menjadi prinsip utamanya itu adalah berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi inilah yang menjadi prinsip pembelajaran mendalam yang harus kita terapkan dalam setiap materi yang kita ajarkan di dalam kelas. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi berkesadaran ini di mana pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang menjadi tugas atau menjadi PR kita, Bapak Ibu, bagaimana kita mendesain suatu pembelajaran atau rencana pembelajaran untuk dapat diterapkan di kelas. Kemudian yang kedua itu bermakna, yang mana peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Jadi kita harus mengaitkan dengan kehidupan nyata di lingkungan sekitar, Bapak Ibu. Tidak hanya mengambil lagi contoh-contoh yang di luar sana. Misalnya kita ambil contoh di Pulau Jawa, tapi sekarang kita kaitkan dengan lingkungan sekitar kita, sehingga dia lebih bermakna. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Dalam konsep matematika mungkin kita dalam belajar operasi hitung campurannya, kita dalam bagaimana dia berbelanja, ada diskon, kemudian ada pengembaliannya seperti itu. Jadi memang dikaitkan langsung. Kemudian menggembirakan, satu lagi yang menggembirakan, yaitu pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusi pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat dan menerapkan pengetahuan. Jadi pembelajaran yang menggembirakan ini juga menjadi tujuan ataupun menjadi prinsip dalam suatu pembelajaran mendalam. Bagaimana kita mendesain rencana sehingga hasilnya nanti itu bisa menggembirakan perjalanan. Mungkin kita bisa melakukan game dalam suatu pembelajaran, kemudian ada berupa reward, bagaimana anak ini bisa merasa senang, nah seperti itu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, pembelajaran mendalami ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, olah pikir ini merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasaan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Kemudian olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral spiritual. Sedangkan olah rasa yaitu sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan, estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Dan yang mana olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Nah, ini harus kita gabungkan dan kita perhatikan dalam mengembangkan pembelajaran mendalam tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada lingkaran kecil, lingkaran besar, seperti lagu lingkaran kecil, lingkaran besar, ya. Lingkaran kecil. Nah, Bapak Ibu, jadi pembelajaran mendalam yang akan kita jalankan itu tujuannya untuk memberikan ataupun memenuhi capaian-capaian ini kepada peserta didik kita. Yang mana yang pertama, keimanan dan ketuhanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memiliki sifat
lalu tingkat kewargaan, kemudian kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan berkenalan kritis. Nah, 8 dimensi inilah yang nantinya akan kita ajarkan ataupun kita bekalkan kepada peserta didik kita. Nah, itu yang merupakan dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan. Nah, sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya ini merupakan prinsip pembelajarannya. Prinsipnya bermakna, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, prinsip inilah yang menjadi dasar karakteristik pembelajaran mendalam. Ya Bapak Ibu, jadi prinsip inilah yang menjadi dasar karakter pendidikan mendalam. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lanjut, pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini harus dialami peserta didik kita. Peserta didik kita memiliki pengalaman belajar. Yang pertama memang dia harus memahami. Setelah memahami, baru dia mengaplikasikan, dan setelah mengaplikasikan dia merefleksi apa yang perlu diperbaiki kembali dan untuk perbaikan selanjutnya. Nah, kemudian ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini merupakan hal-hal yang harus dicantumkan ataupun yang menjadi dasar kita untuk melakukan pembelajaran mendalam. Kemudian ada praktek pedagogi. Praktek pedagogi ini adalah praktek bagaimana kita menginisiasi. Selanjutnya itu adalah kerangka pembelajaran yang bagian luarnya lingkaran paling besar. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktek pedagogi. Praktek pedagogis ini merupakan strategi-strategi belajar kita, mau berbasis masalah. Nah, kemudian ada juga lingkungan belajar, praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Jadi sekarang ini sangat direkomendasikan untuk dapat memanfaatkan pemanfaatan digital. Seperti yang sekarang kita lakukan merupakan salah satu pemanfaatan digital. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan pembelajaran mendalam itu yang memang perlu diperhatikan tentang bagaimana prinsip-prinsipnya yang harus kita masukkan dalam desain pembelajaran kita, sehingga nantinya peserta didik kita bisa memahami, bisa mengaplikasikan dan merefleksikan hasil belajarnya. Dan tak lupa pula kita harus memperhatikan kerangka pembelajaran kita, apakah sudah menggunakan pemanfaatan digital. Kemudian praktek pedagogisnya itu sudah sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik kita. Kemudian kemitraan pembelajaran dalam materi apa. Bapak Ibu, kita nantinya bisa membuat desain pembelajaran yang mana kita berpedoman pada prinsip-prinsip pembelajarannya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Mawati SPD. Pada kami silakan. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan dari penyampaian atau penjabaran dari Pak Bahar tadi, yaitu pembelajaran mendalam yang telah dikupas. Jadi baik kita kupas satu persatu dari dimensi profil lulusan. Dari 8 dimensi profil lulusan Bapak Ibu, yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang individunya yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti beribadah di dalam kemudian santun kepada guru ataupun melaksanakan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian yang kedua, kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari,
ya individunya terhadap anak yang dapat kita laksanakan dengan bermasyarakat di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analisis dan relatif dalam memahami, mengevaluasi serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, individu ataupun anak-anak dapat berpikir kritis, ya, di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat tertuang dalam yang keempatnya itu kreativitas. Yaitu individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Jadi individu ataupun anak-anak dapat mengembangkan inovasi-inovasi yang mampu mengembangkan bakat mereka. Oke, kita lanjut. Di dalam 8 dimensi tersebut, profil lulusan juga terdapat yang kelima, yaitu kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Kemudian kita lanjut. Yang keenam, kemandirian. Individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa tergantung pada orang lain. Dan kami sampaikan juga yang ketujuh, yaitu kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Kemudian yang kedelapan yaitu komunikasi. Yang terakhir yaitu individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide-ide gagasan dan informasi baik lisan maupun tulisan serta berintegrasi secara efektif dalam berbagai situasi. Jadi di dalam dimensi profil lulusan terdapat 8, itu sangat berkaitan di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam sekolah yang insya Allah mungkin dapat diterapkan di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, di dalam kegiatan kita di dalam PM tadi, peran guru, yaitu transformasi peran guru dalam ekosistem PM, yaitu pemerintah pusat berkaitan juga dengan pemerintah daerah, bekerja sama juga dengan kepala sekolah serta guru, sangat tentunya berkaitan. Kemudian guru sangat harus saling juga bekerja sama kepada kepala sekolah, pemerintah daerah setempat, kemudian pemerintah pusat. Kemudian guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, dan guru sebagai pengembang budaya belajar. Guru dalam pembelajaran mendalam, yaitu peran guru di bagian aktivator. Guru menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Kemudian peran guru sebagai kolaborator, guru membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan dudika dalam mitra lainnya dalam mengembangkan dan berbagai pengalaman nyata dalam penerapan pembelajaran mendalam tadi. Kemudian peran guru yaitu pengembang budaya belajar, salah satunya itu guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi, dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung di dalam pembelajaran mendalam, sehingga pembelajaran mendalam dapat terlaksana dengan baik. Baik di dalam elemen ekosistem terbentuknya di dalam pembelajaran mendalam sangat sekali kita melakukan itu bekerja sama dengan keluarga, kemudian masyarakat, kemudian baik itu di dalam pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta
langsung ke dalam bagian satuan pendidikan yang ada di dalamnya, yaitu guru dan siswa yang berbagi dalam kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Dan di dalam asesmen pembelajaran, yaitu di dalam kurikulum, terdapatlah teknologi digital dan media, kemudian mitra, profesi, dan Budika tadi yang telah saya sampaikan. Oke, demikian pemaparan dari sahabat saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Pak Bahar. Kepadanya akan disilakan. Ya, terima kasih sudah menyelesaikan pemaparan yang pada pembelajaran mendalam ini merupakan salah satu pembelajaran yang telah dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kita dalam memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini juga kami sebagai salah satu utusan, kami berdua merupakan utusan dari SDN 9 untuk mengikuti pelatihan PN dan mendiseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kita melakukan kolaborasi ya, sesuai dengan peran kita sebagai aktivator, kemudian sebagai kolaborator, bagaimana kita secara bersinergi melakukan kolaborasi baik pada peserta didik, kepada rekan sejawat, untuk dapat meningkatkan pembelajaran lebih bermutu. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa belajar lebih mendalam lagi, tentunya di kesempatan yang lainnya, dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita lebih dapat memahami apa sih itu pembelajaran mendalam dan dapat mengaplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari bersama dengan peserta didik kita. Dan saya juga beserta rekan untuk menghormati, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam penyampaian. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang lebih paham tentang pembelajaran mendalam, karena pembelajaran mendalam ini sudah banyak tersebar di media-media sosial, jadi ilmu bisa didapat di mana saja terkait dengan sosial media yang kita ada dalam genggaman kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa membantu kita untuk dapat memahami, saling bersinergi nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya sekali lagi kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.